Tadi ada yang nanya, kakak Livi Jeng. Bukan, iya tapi banyak yang bilang mirip, bukan. Gimana nih kabarnya, Arafah? Sehat, Kabarnya alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah Suara aku sehat, nggak jelas ya Kak. di kamu ya? Suaranya jelas, tapi mukanya nggak jelas. Waduh, Kenapa beneran gitu? apa bercanda nih kamu nih? Beneran, tuh kan, bener katanya Oppo versus iPhone, katanya astagfirullahaladzim, ya Allah, enggak guys. Sama aja. Kayaknya Kecantikan koneksi orang kan aku deh. terpancarnya dari dalam kan, bukan dari HP kan. Betul, bukan dari jenis handphone ya. Oke, Arafah boleh nih menyapa teman-teman Sobat 21 lain yang udah pada nanyain dari tadi. Hai teman-teman 21 yang setia menonton di bioskop kesayangan kalian. Kalau kamu ngapain aja nih Arafah selama di rumah nih? Selain apa? Aku Bikin nonton. konten. Iya betul, aku nonton kamu TikTokan. Aku Duet jadi anak ya, TikTok sekarang. duet sama Marion Jola, betul? Marion Jola pasti bangga. Suaranya bagus, ya. mantap. Bener. Aku nggak ngerti lagi dah, kayaknya Marion Jola bakalan seneng banget tuh berteman dengan aku kayaknya. Gimana ini sibuknya? Ayo apa lagi? Mainan TikTok, terus apa? TikTok. Mainin soah, Nonton apa drakor. nyebutnya? Soah, ya kan betul? Soah, ya main The Sims Sims Move, itu ya aku tuh di permainan aja tuh nggak jago gitu dalam kehidupan. Aku selalu gagal gitu, Kak. Aku takut di kehidupan Kenapa asli nih? aku tuh sama gitu. Kenapa nih? Memang soah gagal kenapa? Gagal dengan percintaannya, Kak. Gagal dengan karirnya. Sampai dia udah meninggal sekarang. Aku nggak ngerti lagi. Aku punya beban. Aku punya suatu kesalahan besar terhadap soah. Jadi sekarang soahnya sudah tiada. Udah tiada, dia udah meninggal. Meninggalnya, kasihan banget, Kak. Benar-benar kayak nggak bahagia lahir batin. Ya ampun. Kita ulang, perbaiki, bikin karakter baru supaya lebih karakter baru. Iya, supaya lebih berhasil. Gak apa-apa. Karena Adit juga mainin Alia juga nggak berhasil amat kok. Alia nilainya jelek iya, kan? Di kampusnya hampir udah di DO dia. Apa? Berarti selama di rumah Arafah sibuk main TikTok, mainan The Sims, terus bikin podcast jauhan juga, betul kan? Iya, podcast jauhan. Ngapain lagi selain itu kegiatannya biasanya? Menanam cabai, menernak ayam. Sekarang ayam aku udah bertelur, telurnya ada 2. Ini kamu beneran apa lagi bercanda? Beneran. Anaknya krisis kepercayaan. Bener. Ayam aku bertelur 2, tapi kan seharusnya telur itu kan kayak dipanasin gitu kan pakai lampu. Ini sama nenek aku tuh disatuin sama telur-telur di warung gitu. Kan aku takut ya nanti di kulkas ternyata ada ayam gitu yang nelor. Pas mau diceplok ya ternyata. Pas diceplok ayam, pala ayam, kan aku takut. Berarti itu jadi hobi baru ya, menernak ayam, menanam cabai. Apalagi nih hobi barunya? Hobi barunya itu banyak rebahan aku. Terus aku ngapain lagi, Kak? Aku bingung apaan aja aku kerjain selain olahraga. Iya sih. Kenapa tuh? Kenapa nggak olahraga? Nggak tahu, aku nggak pernah olahraga perasaan, tapi niatnya tuh olahraga. Tapi nggak jadi-jadi. Hawa males kali ya. Aku tuh orangnya males soalnya. Papa males, apa-apa males. Telur dulu biasanya apa sih ayam dulu, Kak? Ayam, si karena ayam Tuhan dulu. nyiptainnya ayam. Iya kan? Bener gak? Bener. Mana ada ciptaan telur? Kan? Iya, berarti ayam. Ayam. Jadi aku filmnya nanti kayaknya pending gitu, Kak. Oh iya, yang gibah itu ya. Jadi kemarin kan aku sebenarnya udah ngobrol juga sama Ferel, sama Anggika ya kan. Terus kita lagi ngobrol kalau misalnya nggak ada pandemi ini, kemungkinan kalian tuh sebenarnya lagi promo kan, lagi promo film ini gitu. Tapi karena ada pandemi, jadi harus ditunda. Nah, kita bakal ngobrolin soal gibah. Gitu. Bener, gibah emang nih nggak boleh emang makanya. Tapi jangan pada sebelum gibah kita ya teman-teman, lagi bulan puasa. Tapi kalau nonton film gibah
Betul. Wajib kalau nonton, tapi gibahnya nggak boleh. Bener. Mm-mm. Sebelum kita ngomongin film gibah, aku punya pertanyaan buat Arafa, tapi Arafa harus jawabnya cepet. Jadi Arafa nggak boleh mikir terlalu lama. Oke? Aku mikir cepet pun lama gitu. Bener juga sih. Bisa lah, bisa, bisa. Ayo Arafa Ya bisa. bisa. Bismillah, bismillah. Pertanyaan pertama. Bisa. Aku paling nggak tahan gibah kalau... Kalau ngomongin temen. Oke, ketahuan ya sifatnya Arafa satu. Terus dua. Rasa penasarannya bergejolak kalau ngomongin temen tuh kayak, ah emang iya? Ah nggak nyangka, gitu-gitu. Masa Mungkin sih orang awalnya diomongin baik gitu ya, tapi lama-lama lama-lama aku kayak ngomongin dia gitu, kasihan dah. Padahal kayak kebaikannya dia banyak, tapi ketutup sama satu keburukannya dia gitu. Aduh, sedih banget dah orang-orang. betul. Itu pertama. Pertanyaan kedua, biasanya untuk menghindari gibah aku Nggak tahu, aku nggak bisa menghindari gibah. Aku jadi suka dibiarin dengerin. aja ya. Malah kadang-kadang teman-teman aku nggak mau ngajak gibah aku, tapi aku kadang-kadang ngedengerin sendiri gini. Apaan ya yang dia ngomongin gitu? Penasaran Jadi aku kalau tuh kadang-kadang. iya. Jadi kalau digibahin pun tetap gak apa-apa, yang penting gue denger ya. Oke, pertanyaan ketiga. Paling sering aku ngegibah lewat. Lewat langsung. Oh, Langsung berarti ketemu. paling seringnya itu kalau udah ngumpul bareng, terus udah makin sulit tuh menghindarinya ya. Ada satu orang aja yang Oh, bilang, Ja, lu tahu dia gak? Iya tahu. gitu. Kenapa? Itu dia, lu tahu dia kayak gini gak? Iya, kenapa emangnya? Udah langsung tuh melebar Itu obrolannya. kalimat pancingan ya, kalimat pancingan. Lu tahu nggak? Nah, tuh mulai. Benar-benar. Bukannya gua nggak mau ngomongin dia ya. Ih, kata aku udah mulai gibah ini. Terakhir, satu kata buat orang yang suka gibah. Parah. Oke. Parah aja. Kita masuk ke film gibahnya. Jadi kan kalau kata Arafat tadi, satu kata buat orang yang suka gibah adalah parah. Nah, ceritanya tentang gibah sendiri apa nih? Boleh gak diceritain sedikit? Terus perannya Arafah nih apa? Karena belum di-reveal kan gitu. Kalau kayak Feral kan kemarin kita tahu dia jadi Arga. Nah, Mm-mm. Arafah sendiri perannya sebagai apa? Terus gimana sih peran kamu di sana? Apakah jadi yang berhubungan kah sama Feral atau sama Andika atau sama yang lain gitu? Aku berperan sebagai Ulfa. Nah, Ulfa itu karakternya menurut aku kayak aku pribadi gitu sih. Kayak suka gibah, suka Mm-mm. gitu. Terus kayak ngeyel gitu, kayak suka gituin Anggika. Dan aku kayak temen dekatnya Anggika. Mm-mm. Ulfa. Nah, aku temen dekatnya lah sama Kak Anggika. Jadi aku kadang-kadang kalau ke kampus suka bareng sama Kak Anggika gitu. Nanti dia suka, si Arga itu kan suka sama Anggika gitu kan. Karena aku suka Mm-mm. ngeceng-ngecengin dia. Oh, ya gak jauh beda lah ya sama seorang Arafah gitu ya peran Ulfanya. Pas, tapi aku nggak terlalu yang kesetan-setanan gitu, Kak. Jadi peran aku cuman serem-seremnya dikit doang. Yang serem, yang Mm-mm. kayak kesurupan-kesurupan itu aku jarang banget. Palingan kayak scene di kampus gitu. Itu juga seremnya nggak ada setannya pas aku mah. Film horor, tapi menurut aku nggak horor-horor banget buat aku. Jadi komedi Tapi nggak? pasti bakalan horor banget buat kalian. Pasti kalian bilang, Kara kok nggak takut main film horor? Iyalah, orang nggak lihat ceritanya langsung. Emang sebenarnya kamu penakut atau enggak? Penakut, aku penakut banget, Kak, parah. Aku tuh kayak ada orang jalan aja ya, gini gitu, hentakan kaki, aku kayak, pasti setan gitu. Padahal kita nggak tahu itu Oh gitu. hentakan kaki nenek aku atau nggak siapa kan. Oh gitu. Terus waktu kamu pertama kali ditawarin, responnya jadinya apa gitu? Kayak, Fah mau nggak main film? Tapi film horor gitu misalnya. Iya, aku baru pertama kali juga kan main film horor. Fah, mau di Fa mau ada tawaran film gibah. Kirain aku film gibah tuh film religi gitu kan. Film Islami Bisa gitu. jadi, bisa jadi. Iya kan, atau enggak azab seorang penggibah gitu-gitu kan. Oh, nih sinopsisnya gitu kan, kasih tahu sinopsisnya.
Kataku, kok serem ya? Ternyata ini horor. Kataku, ih gimana ya aku main di film horor gitu. Terus syutingnya tuh tengah malam sampai pagi Mm-mm. coba. Itu Iya, ada kalau film horor pasti. mistis-mistisnya gitu, Kak. Banyak yang cerita-cerita mistis. Kan aku makin takut ya. Walaupun sebanyak apapun yang ada di situ, kalau ternyata itu bukan orang. Yang aku lihat ternyata itu makhlukku. Terus aku sendiri ternyata yang belum pulang. Ternyata orang-orang kru-kru udah pada pulang. Ternyata aku belum pulang. Gimana tuh? Bener. Tapi akhirnya apa yang membuat kamu memutuskan, oke, meskipun gue takut, tapi gue akan ambil film ini, gitu. Karena nggak tahu sih, karena aku suka aja lihat sinopsisnya, jalan ceritanya aku suka. Terus kayak mungkin pas sutradaranya aku suka. Gitu sih, aku suka dari banyak hal. Jadi ya udah aku ambil aja. Gitu. Sama teman-teman pemerannya Mm-mm. sih, karena aku kan sama Kak Anggika juga udah deket ya, udah bukan satu kali aja kerja sama gitu. Jadi Mm-mm. pas aku ditawarin terus pemeran aku jadi temannya Kak Anggika, aku senang. Wah, senang banget. Nggak ada beban aku acting sama dia. Gitu. Kalau acting sama Feral ada beban nggak? Ada beban. Ah, Deg-degan kenapa aku tuh? gemeteran. Kenapa? Kataku, kok ini ada ya muka cowok sebening ini ya, ya Allah. Mukanya bening banget, Kak. Parah. Tahu kok. Kemarin waktu live sama kita, dia baru bangun tidur aja udah bening. Iya tuh kan. Bener-bener. Itu kalau pakai kaca pembesar kagak ada tuh pori-pori kayaknya. Mulus. Pori-porinya nggak ada yang Gitu ya. besar. Arafa udah berapa tahun gak berubah-berubah. Ya masa mau berubah jadi apaan, ubur-ubur. Pecinta Benar produk juga lokal. sih. Aku produk lokal banget nih. Jadi aku pernah apa namanya, horor gitu Kak pas di film Giba. Jadi pas aku jam 3 apa jam 4 malam gitu ya. Aku pengen pulang. Terus setan yang Mm-mm. jadi setannya itu mesen Gojek. Terus aku lihat, kok setannya mesen Gojek ya? Terus aku diemin aja, besok paginya aku cerita. Eh, Kemarin setannya mesen Gojek gitu. Terus habis itu orangan setannya make upannya dibersihin dulu di sini ya kali. Setannya masih pakai make up setan mesen Gojek. Terus aku, lah, terus kemarin yang mesen siapa ya? Belum terjawab ya sampai sekarang jadinya dia Belum, siapa. belum. Ih, Parah banget. kamu nggak takut? Aku takut banget sebenarnya. Pas itu doang sih aku takut. Pas aku cerita terus orang-orang bilang, enggak, orangan pada di sini semua. Kok setannya jam 4 subuh pada tidur? Lah, yang kemarin pulang bareng gue siapa? Ya itu setan. Tentang setan. Tapi Dia untungnya nggak pikir digangguin manusia takut kan. kali ya sama setan. Padahal kita Emang emang iya. takut. Iya, takut. Emang iya masalahnya. Gitu. Kenapa setannya Iya, nggak mesen Grab? Abis OVO-nya. punyanya GoPay ya. Punyanya GoPay. Penasaran Nih, nanti? Tungguin aja filmnya. di Cinema 21, betul. Benar. Aku punya pertanyaan lagi. Apa? Apa nih, menurut Arafa ya, kan yang udah ngerasain kan akhirnya, oh sekarang gini nih syuting film horor gitu. Apa sih menurut Arafa yang paling beda ketika syuting horor sama film-film lainnya, genre lainnya gitu? Kalau horor biasa serem sih Kak. Waktu itu kan aku kan ada ruang make up, ada ruang wardrobe gitu ya. Itu kan mereka rame-rame. Terus ada ruang Mm-mm. talent. Nah, terus habis itu katanya gini, Arafa kalau mau istirahat di ruang talent aja. Oh, ya udah. Aku ke ruang talent lah. Sepi, gak ada orang. Tuh gua, lah balik lagi, mendingan gua rame-rame di sana daripada gua sendirian. Aku takut banget, itu serem banget, kayak villa disentuh. Tuh kayak villa kosong gitu. Terus aku disuruh sendirian gitu nunggu ruang talent. Mendingan aku ubet-ubetan di ruang wardrobe. Iya Yang nih, ada, berarti itu ya bedanya. Kayak apa, meskipun mungkin scene-nya nggak lagi scene horor, tapi kayak suasana syutingnya tuh udah ke bawah-bawah gitu ya. Kayak, ih nggak mau sendirian, takut gitu ya oh, berarti bedanya. oh, gelap lagi, nggak ada terang-terangnya. Iya, karena kami syutingnya malam kan, bisa sampai subuh, sampai pagi gitu kan. Bener. Gitu. Selain
melihat setan pesen Gojek, ada lagi nggak nih kejadian yang kamu ingat dan paling berkesan buat kamu selama syuting? Palingan jadi aku kan syutingnya bareng sama Mang Opi ya, Mang Opi Kumis. Mm-mm. Terus itu jam berapa ya? Jam 3 pagi juga kayaknya. Nah, terus Mm-mm. habis itu Mang Opi itu emang nunggu di lorong. Kan kita di depan nih. Terus Mang Opi di lorong, nanti pas kita masuk baru Mang Opi masuk. Terus udah gitu kan Mang Opi gini, langsung ke depan. Gua ada yang nemenin dong di lorong gitu. Masa tadi gua ngeliat siapa ya namanya ya? Ngeliat si siapa gitu ya, kayak yang berperannya jadi dia tuh kayak kesurupan gitu. Masa gue ngeliat si ini Mm-mm. lewat lewat di belakang gua. Serius, Mang? Serius? Dia udah pulang atau masih ada di sini? Udah pulang kan, tadi dia cuma satu scene. Beneran dia tadi lewat. Akhirnya dia minta minta temenin. Terus aku jadi nggak konsen sama skrip aku sendiri. Aku udah takut Udah banget itu, Kak. keburu, iya, keburu takut ya jadinya. Aku kata aku, nih aku main film horor gitu ya, kayak aku nggak takut aku salah ngomong skrip gitu, tapi aku takut setan, ada setannya di sini. Iya sih, Ngibrit berarti aku kalau kayak gitu kayaknya. berarti itu tantangan terbesar buat kamu tuh bukan acting ya di sana, adalah mental untuk Mental aku tuh kayak terpacu banget, Kak, melihat setan merupakan ketakutan aku gitu. Kayak aku lebih baik dimarah-marahin sama sutradara gitu daripada aku harus diliatin sama setan gitu. iya sih. Terus apalagi suka nggak bisa bedain ya. Ini pemeran apa beneran apa 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 beneran gimana? setan? Apalagi ada pala buntungnya, Kak. Ya Aku takut. Allah. Nanti kalau Iya dia berdiri sih. gimana palanya? Sabar ya. Tenang, tenang. Tapi kan semua sudah selesai. Sekarang kan syutingnya Nah, udah kelar kan, gitu. alhamdulillah. Menurut Arafa sendiri, apa nih yang paling menarik, yang paling unik dari film Gibah menurut kamu sendiri? Karena kan kamu udah main filmnya, udah baca ceritanya gitu. Menurut aku sih film Giba tuh unik ya. Sama relate gitu sama kehidupan kita. Karena kan setiap insan manusia kan punya mulut ya, semua orang ya. Terus Betul. mulut-mulut ini kan kadang-kadang walaupun sengaja tidak sengaja kadang-kadang sedikit ngomongin orang gitu. Karena obrolan bingung gitu kalau nggak ngomongin orang kan. Aduh, ngomongin apa gitu kan, ternak lele. Pasti nggak semua orang ternak lele. Kan? Kalau ngomongin sifat orang kan pasti semua orang tahu gitu, relate. Oh iya, dia tuh emang emosian, tahu orangnya gini-gini. Kan orang tahu gitu kan. Jadi film Gibah ini uniknya skripnya tuh kayak tahu gitu. Ini efek gibah tuh kayak gini loh, jangan kayak gini. Jadi tuh relate ke semua orang. Jadi orang-orang, oh iya kayaknya pernah kayak gini deh. Oh ternyata tuh efek dari gibah tuh kayak gini ya, gitu-gitu. Jadi yang paling unik itu adalah jadi bisa menyampaikan ya kalau ternyata guys, kalau kalian gibah tuh efeknya kayak gini loh gitu ya. Bener, kadang-kadang. Karena kan Tapi aku nggak ya tahu sih antara gibah sama pelajaran gitu. Misal kadang-kadang ngomongin kita gibah, tapi kadang-kadang ada makna di balik semua gibah itu gitu. Kayak oh iya, pengalamannya dia kayaknya pahit banget deh. Kayaknya bisa kita ambil gitu hikmahnya. Iya kan? oh iya betul bisa sih. Itu Cuman dari mungkin gibah kan? lebih betul, mungkin lebih ke arah kita jadi tahu nih kalau ada efeknya, bisa positif, bisa negatif. Kalau positif ya bagus, tapi kalau negatif kan kita nggak pernah tahu ya efeknya ke dia sampai gimana, betul nggak? Benar, apalagi kalau sampai ngumbar aibnya dia kan. Iya, kasihan sih kadang-kadang soalnya kita tuh kalau ngegibah ya lancar aja gitu, suka nggak sadar. Iya, kenapa sih gitu mulut kita tuh kayak lidah kita tuh kayak enak aja kalau ngomongin orang gitu. Apa Iya aja sih. keluar gitu. Tapi kalau ketika kita presentasi gitu ya, ini mulut kayak kaku banget, nggak bisa diomongin tuh susah. Iya, Mau mau ngomong belajar apa susah, mati-matian tetap susah. susah. Kenapa Betul, gitu betul. diciptain kayak gitu lidah kayaknya ya, lidah manusia. Betul. Oh iya nih, daripada aku yang nanya terus, nih ada yang nanya dari ya susah namanya. Muzaki Gani. Arafa adegan Arafa paling ada susah.
Iya, bagian apa nih adegan yang menurut Arafa paling susah? Bukan paling horor ya, paling susah. Hmm, Apa? kayaknya nggak ada deh kalau bagian Arafat. Cuman kalau yang paling lama ada. Kalau lagi scene rame-rame tuh lama banget. Bisa sampai berapa jam. Kalau yang paling Mm-mm. susah mah nggak ada. Karena kan aku bukan pemeran utama juga kan. Pendukung. Terus kayak nggak pernah yang ada nggak pernah ada gitu. Nangis-nangis juga nggak ada, kesurupan nggak ada. Aduh, aman banget dah hidup. Yang Berarti nggak ada adegan paling sulit, cuman adanya syutingnya yang menyeramkan ya. Jadi itu benar serasa sulit adegannya. itu sulit adegannya. Jadi nggak konsen ini kepala. Keburu mikirin Apalagi takut. pertanyaannya guys. Betul. Ini ada yang nanya, ada yang minta lihat cuplikan filmnya ya, Fah. Ada di YouTube-nya MD ya, kalau nggak salah. Ada Teaser di trailernya. Jadi dicek Instagram aja aku juga langsung. ada. Tadi Ta'aruf aku yuk. sudah. Ada aja orang yang ngajak ta'aruf kayak mau ngajak main kelereng. Bener kayak mau ngajak mabar ya, gampang banget Iya, ngajaknya. bener. Nih, ini juga pertanyaan aku. Jadi diwakilkan oleh Diding Winarko. Andai mau disuruh milih stand up atau main film? Atau apa sih bedanya gitu kalau ketika kamu stand up dan ketika kamu main film dan segala macam gitu. Dua-duanya punya kelebihan sama kekurangan, Kak. Mm-mm. Kalau stand up Mm-mm. itu enaknya aku cuman stand up sehari gitu kan, 15 menit Mm-mm. doang. Udah, selesai habis itu. Tapi Mm-mm. yang jadi bebannya, aku kan nggak tahu nih ya penontonnya kayak gimana orangnya. Aku Iya. deg-degan, sebelum itu aku deg-degan, terus aku harus nyiapin materi, harus bikin materi gitu-gitu. Kalau film, materinya udah ada, semuanya udah ada, udah siap, tinggal Mm-mm. dimainin doang di itunya. Tapi dia bisa makan waktu berhari-hari gitu sampai kayak terus waktunya juga sehari bisa sampai berapa jam kan sampai lama nunggunya lama gitu tapi enaknya kalau film itu dia akan dia tuh bisa ditonton kapanpun gitu kayak gue pernah Mm-mm. punya film ini loh gue main film ini loh gitu kalau stand up kan masih iya gitu gue pernah tuh stand up di perusahaan ini gue juga pernah kan nggak ini kan orang nggak bisa nonton juga di perusahaan ini lu stand apa-apaan ini stand apa-apa kan kalau di film kan enak gitu ada bentuknya gitu tapi kalau disuruh milih nggak bisa milih lah kak aku bingung karena dua-duanya pekerjaan aku kan Betul. Kalau disuruh milih, milih dua-duanya. Betul. oh, Stand up bener dan main film. milih jadi istri gua aja nggak gitu cara mainnya bos ini lagi ngomongin gibah jangan ngomongin ke pribadi dong ngegibah boleh emang kak boleh sih asal ngegibahnya yang bagus-bagus misalnya itu anak itu masuk UI loh keren ya iya keren banget gitu kan jadi ngebagusin orangnya gitu kan Betul. Kan itu bisa berdampak positif juga ya, siapa tahu buat bagi orangnya kita gitu. jadi termotivasi emang iya dapat UI wah bagus banget iya terus dia dapat UGM juga loh wah pinter sekali anak itu enak kan gibah kayak gitu enak ya tapi jarang gitu dilakuin sama kita kita tuh jarang kenapa sih Kebanyakan negatifnya ya, kebanyakan ngomongin orang jelek aja. bener jelek banget orang tuh itu kan dikeluarin tau di sekolahnya bandel dia abisnya ya Allah begitu kan obrolan obrolan yang paling seru Hmm. Ini Giba ini bisa ada yang nanya online gak? juga random banget. Ada yang nanya random banget, cinlok nggak Kak sama Feral? Iya sih sebenarnya tuh aku cinlok kan sama Feral akunya doang tapi yang cinta dianya enggak aku tuh kayak Itu udah caper gitu kalau ada Feral tuh aku kayak ngibas-ngibasin kerudung aku tapi dia tuh kayak acuh gitu aku nggak ngerti dia tuh cuek atau emang ke aku doang gitu yang cuek dilirik nggak tapi waktu ngibas-ngibas itu? dilirik sih cuman kayak udah gitu sekedar oh iya udah aku Oh, ada kadang-kadang suka Arafah. iya aku tuh suka sedih kadang-kadang tapi aku kadang-kadang wah sadar diri dong bos aku kalau sama dia pasti semua netizen tuh ngehujat aku gitu
Mentalnya harus kuat ya. Mentalnya kuat kalau harus pacaran sama orang. Nggak bisa sembarangan. Betul, betul. Betul. Apalagi ya? Kita cari pertanyaan random. Kayaknya banyak nih nanya-nanya random gitu. Website apa buat nonton film di Indo XX1? Apa Kak? Nggak boleh nonton di Indo XX1. Ilegal. Boleh. Nih, ada yang nanya. Ini sih sebenarnya nanyain stand up sih, tapi kayaknya boleh deh dijawab. Kak, kapan awal pertama bisa stand up? Atau emang itu bakat sejak kecil? Siapa tahu Arfa dari lahir udah jago ngomong kan? Nggak Kak. Stand up waktu kuliah semester 3. Semester 2. Nah, ikut audisinya semester 3. Terus ya udah, terus kataku kok lama-lama aku kok menang ya, juara 2. Aku juga nggak tahu kenapa gitu. Kok bingung ya menangnya? Karena banyak banyak yang lebih bagus gitu dari aku. Ya udahlah kataku, mau diapain ya, orang namanya juga takdir mungkin menurut aku teh. Orang tadinya aku pengen jadi guru gitu. Malah jadi stand up. Ya Gak udah. kebayang sih kalau kamu jadi guru. Iya sih aku juga. Aku nggak bisa aku jadi guru tahu. Kayaknya susah gitu. Kamu Kayaknya pikiran aku sama anak-anak tuh sama gitu. Sama-sama kecil, anak kecil. Nanti jadi temennya, bukan jadi gurunya. Iya, bukan yang ngajar malah jadi kerja kelompok kita. Betul, betul. Ada yang mau ngirim makanan gak ke rumah aku? Sekiranya ada, nanti aku kasih alamatnya. Gak sabar lihat muka aku. Lihat muka kamu di layar lebar ya, di film Gibah. Bener. Betul, kan semua orang udah makin kepo. Nih, ini ada yang ngomong gini. Dari Dora Nakilang. Ntar main film horor yang ada malah ngelawak. Kamu gak ngelawak kan di sana, Pak? Tipis-tipis. Karena kan itu film horor, tapi tuh emang buat penyegarannya mungkin. Jadi ada Mbak Asri Welas, ada Mang Opi Kumis, terus ada siapa lagi? Ada aku. Jadi kayaknya itu emang buat penyegaran aja sih, biar nggak terlalu horor-horor amat. Berarti kamu termasuk elemen apa ya? Elemen pembeda, ya kan? Biar gak tegang-tegang banget. Kan kasihan ya orang dikasih keseriusan terus, horor-horor terus. Apalagi kan bunyi film horor kan kalau di bioskop dong-dong gitu kan. Jadi kan dia jantungnya dia berdebar-debar terus. Kamu punya tips gak buat teman-teman di rumah, generasi milenials nih yang kayak kamu, biar tetap produktif di rumah? Siapa tahu mereka tuh udah kehabisan gaya karena udah capek rebahan. Kalau aku sih, kalau pas lagi pandemi kayak gini, belajar bahasa Inggris lewat online. Betul, karena banyak online course. Karena yang ini yang produktif, yang buat aku bagus kan, bukan buat aku yang seneng gitu kan. Belajar bahasa Inggris online, terus aku belajar gitar. Terus aku bikin konten YouTube, TikTok, Instagram. Terus habis itu aku ngapain lagi ya? Belajar masak. Karena kan umur aku udah 22 tahun kan, aku udah siap menikah gitu kan. Jadi aku harus mempersiapkan diri dari sekarang. Masak-masak. Terus udah kayaknya. Aku belajar banyak sih di rumah, jadi belajar apa aja gitu yang aku punya. Misalnya gitar aku punya doang Kak, tapi aku nggak pernah mainin. Pas lagi pandemi kayak gini, aku main gitar gitu, aku mainin. Dulu mah nggak aku pegang itu gitar, sumpah. Sampai bolongannya nih udah ada sarang laba-labanya gitu. Pas aku lihat bener ada rumah laba-laba di dalamnya. Bisa, iya sih. Karena kalau sekarang kan jadi punya waktu ya gitu buat belajarin gitar dan segala macam. Udah masak apa nih? Menu andalan Arafah selama puasa, buka puasa misalnya. Kamu masak sendiri atau apa? Aku masak rendang bisa. Rendang bisa. Masak sarden bisa. Sate taichan aku bisa. Udah siap banget nih kayaknya buat jadi ibu rumah tangga nih. Siap, aku siap. Ayo,
laki-laki, tunjukkan karismamu. Kak Arafa tuh aslinya orang mana sih gitu? Banyak banget yang nanya dari tadi. Orang aku nggak tahu sih asli aku tuh orang mana gitu Kak. Lah, Orang kadang kok gitu? nenek aku beda, ibu aku beda, bapak aku beda, aku lahirnya beda. Gitu aku bingung. Jadi aku orang mana? Beda-beda semua. Tapi aku tuh kenapa aku bilang aku tuh orang sini gitu ya? Karena ibu aku tuh lahirnya di Jakarta. Ayah aku tuh lahirnya di Jakarta. Aku lahirnya di Jakarta. Jadi aku nganggep diri aku tuh ya udah orang sini. Karena kita udah gede semua di sini gitu, bukan gede di luar-luar sono gitu. Oke. Jadi sudah terjawab ya Sobat 21 yang dari tadi nanyain Arafa tuh orang mana sih Arafa gitu. Nah, untuk menutup, ada nggak yang mau disampaikan ke Sobat 21 mungkin tentang film Gibah? Kayak nanti jangan lupa ya kalau bioskop buka diserbu bla 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 gitu. Buat kalian semua, jangan lupa nonton film aku yang terbaru, film Gibah. Itu filmnya horor komedi, itu filmnya wajib banget buat kalian tonton. Karena kenapa? Karena di film itu mengajarkan kita untuk jangan menggibah, karena akibatnya akan sangat fatal. Begitu teman-teman, pasti kalian sangatlah suka dan amatlah relate sama kalian. Jangan lupa nonton di bioskop ya, selesai pandemik ini berakhir. Oke? Oke. Jadi yang kalau misalnya kelewatan dari tadi kita ngobrolin apa aja sama Arafa akan diupload ke YouTube, betul? Dan untuk yang penasaran juga sama film Gibah, teaser trailer ya kayaknya yang udah diupload di YouTube-nya MD. Begitu. Benar. Terima kasih waktunya buat Sama-sama, Kak Arafa Sela. yang sudah menyempatkan nih buat ngobrol-ngobrol sama Cinema 21. Terus semoga sehat-sehat terus. Amin. Belajarnya lancar, semua yang mau Amin. dipelajarin. Amin. Siapa ya? Aku tunggu karakter baru setelah Soah ya di YouTube-nya. Mantap. Gitu. Oke? Oke. Boleh bye-bye dulu sama Sobat 21, terus nanti kita selesai. Gitu. Dadah Sobat 21. Semoga hari-hari kamu bahagia di tengah pandemik ini ya. Jangan lupa produktif. Bye-bye. Dah. Dah Kak Sela, thank you. Bye Arafa, thank you ya. Ya. Assalamualaikum. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai bertemu di video selanjutnya.